Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini masih bisa ketemu sama Stay lagi. Aduh, maaf banget teman-teman, aku repot banget karena seperti biasa kalau Sabtu Minggu tuh hari kerjanya Mas Teh. Aduh, ini hidung kenapa jadi gatal banget sih. Aduh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Mohon maaf kalau videonya tayangnya malam. Selamat malam untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Ketemu sama Mas Teh lagi di edisi siar hari ini tanggal 20 Desember 2020 ya. Tepat di hari ini, hari Sabtu. Bener ya? Enggak. Sorry. Hari Minggu. Kemarin Mas Teh lagi kurang enak badan. Jadi seharian itu Mas Teh badannya lemes banget. Jadi terus pagi masih ada job nge-MC juga. Jadi harus kejar nge-MC dulu, nge-MC akad dulu pagi. Setelah itu lanjut untuk tidur istirahat. Jadi aduh, itu pun siang ada kerjaan. Itu pun siang sebenarnya ada kerjaan, cuma masih tahan atau masih tolak karena apa ya, nggak bisa tidur berhari-hari. Jadi udah 3 hari itu nggak tidur. Satu, sembari menyelesaikan beberapa curhatan-curhatan orang yang masuk di YouTube, yang dari YouTube, kemudian yang di WhatsApp, di Instagram, itu semuanya Mas Teh revisi. Yang bisa Mas Teh pegang dulu. Ternyata di kampung Mas Teh lagi kena musibah. Pantas Mas Teh tuh beberapa hari tuh kenapa galau banget. Galau tapi tanpa sebab gitu loh. Galau tanpa sebab, tanpa pikiran, tanpa tahu. Maksudnya sedih, pusing tapi nggak tahu mikirin apa gitu. Ternyata di kampung ada musibah dan ya kayak gitulah. Mas terus nggak bisa ceritakan. Yang kemarin videonya Mas Teh tayangkan di malam hari. Jadi kondisi rumah tuh SBC banyak yang terlepas karena kemarin ada angin di daerah saya. Jadi ya maklum lah, karena kebetulan setelah dihitung-hitung memang saya itu daerah pesisir laut. Jadi agak banyak angin dan rumah saya juga rumah tua. Jadi ada musibah yang sedang saya hadapi. Makin jadi badan udah pusing, capek, gak enak badan berhari-hari. Terus tambah lagi begitu. Jadi makin gak bisa tidur, makin beginilah. Terus harus kerja juga. Karena kalau misalnya Mas terus gak kerja, Mas terus mau makan apa? Tapi teman-teman mohon maaf, saya klarifikasi ya. Video kemarin Mas Teh tidak minta sumbangan atau tidak minta donasi. Jadi alhamdulillah kami sudah mengajukan salah satu koperasi. Dan alhamdulillah, tapi nggak banyak ya. Maksudnya yang mau kita berdiri itu cuma depan doang, sama SBS yang lepas, terus sama daka yang di bagian belakang. Jadi sekali lagi di sini Mas Teh tidak membuka donasi, tidak membuka cari pinjaman atau apa. Sekali lagi sudah mendapatkan koperasi sebesar 5 juta rupiah nanti untuk membenerin depan dan juga belakang. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman yang pikirannya sampai ada yang WhatsApp katanya, Mas Tulus, saya kalau misalnya mau bantu benerin rumah boleh enggak? Saya tidak bisa terima donasi dari siapapun. Saya tidak nerima apa-apa dari siapapun karena video yang kemarin saya buat itu taruh guys. Nah gitu enak. Di Jakarta tuh lagi mendung tapi hawanya panas. Jakarta tuh mendung tapi hawanya panas. Jadi video yang kemarin malam Mas Teh tayangkan itu bukan untuk memamerkan kalau Mas Tulus susah terus butuh donasi, bukan. Tetapi Mas Teh itu susah bukan Mas Teh buat-buat atau memang sengaja dibuat, tapi memang seperti itu adanya. Jadi kemarin tuh video klarifikasi untuk orang-orang yang mulutnya itu subhanallah ya, pembuktian saja, bukan berarti Mas Teh minta donasi. Dan Mas Teh klarifikasi sekali lagi, Mas Teh tidak meminta bantuan kepada siapapun. Untuk saat ini mungkin jaringan sudah nonton videonya terus jaringan terketuk pengen ngasih, jangan, saya tidak bisa nerima. Jadi mohon dimaklumi. Kita donasi-donasi gua awakku. Terus untuk ini kayaknya harus mulai berpikir sekarang karena banyak yang berpikir yang enggak. Jadi akhirnya ya sudahlah. Aku tuh yang ada kata-kata yang nilep itu yang agak-agak langsung jelek di hatiku tuh, langsung jelek gitu. Ada kata-kata nilep yang dikirim ke saya
lewat WhatsApp dan saya baca kata-katanya itu, dan subhanallah dari kata-kata itu saya langsung ya sudahlah, oke. Memang dari awal saya memang bukan tipe orang yang suka menerima donasi, jadi ya sudah, wis mendingan wis apa adanya aja wis, mangan ramangan sementing ora dihina orang gitu loh, dalam arti tidak jadi prasangka buruk, tidak jadi prasangka yang macam-macam. Aku tuh agak kurang suka yang seperti itu. Jadi saya minta maaf teman-teman yang sudah DM, sudah mau begini. Tapi kan saya kasihnya buat Mas, bukan Mas buat Mas Tulus, tapi buat rumahnya Mas Tulus, buat adiknya Mas Tulus di kampung gitu-gitu. Jadi saya klarifikasi lagi kalau saya sudah mendapatkan bantuan. Jadi sorry bantuannya tapi bukan bantuan dari siapapun, tapi memang kami pinjam koperasi untuk benerin rumah. Bukan rumah semuanya ya teman-teman, tapi hanya depan dan juga belakang saja. Jadi saya hanya klarifikasi saja. Maaf, saya tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, apa kabar? Untuk Pak Sam bersama rekan-rekan kerja, semoga Allah bersama sampai terus, rezeki melimpah, sehat selalu, amin ya Allah. Untuk yang punya Manokwari, Timika, Jayapura, kemudian Sorong, Merauke juga di sana ada Mas siapa ya kemarin ya? Mas Slamet ya, buat Mas Slamet. Halo Mas Slamet yang punya Merauke. Beliau itu orang Jawa, asli Jawa, tapi ini ngopo tuh kok udaranya kayak gini ki? Kamu pasti tahu alasannya kenapa celondol. Oke. Lagi untuk yang ada di Kalimantan, untuk yang punya Pasir, Bontang, kemudian Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, untuk yang punya Nunukan juga di sana ada. Berikut lagi untuk yang punya Banjarmasin, terus yang punya Sambas, semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali, Mbak Evi, Mbak Nana, terus ada Mama Sri Atun, ada Bang Mamat Yusri, ada siapa? Muklis, bener ya Muklis ya. Terus Mbak Ika Amanah juga di sana ada ya. Sehat selalu buat semua yang di Kalimantan. Sumatera, di Medan, pada Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru Riau, Bangka Belitung, Batam juga di sana ada, Palembang, dan juga untuk yang punya Lampung, Jakarta, Depok, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, kemudian Majalaya, Garut, Subang, terus ada Pangandaran, juga untuk yang punya Banjar di sana ya. Indramayu sama Cirebon juga apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan sehat, diberi rezeki yang melimpah sama Allah. Kemudian lagi untuk yang ada di Tegal, Purwokerto, Cilacap, buat bundanya Pak Sam, sehat selalu bunda di sana. Semoga Allah bersama mama juga bersama bunda ya. Untuk yang ada di Pemalang, Tegal, Cilacap, kemudian untuk yang punya Banyumas, sehat selalu untuk yang punya di sana. Semuanya saja, Mas Arya Kreasi, Mbak Eni, terus ada Mas Ari Johari, semua yang di sana ya. Pak Ali yang punya Pemalang juga hadir. Terima kasih banyak Pak Ali. Berikut untuk yang punya Magetan, Semarang, Weleri, Rembang, terus Pati, Jepara, Klaten, Wonogiri, Sragen juga, Kudus. Kemudian yang punya Magelang, Jogja, Solo, Sukoharjo, terus yang punya Muntilan juga di sana ada ya. Sehat selalu, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan ya. Tadi Wonogiri, Klaten sudah ya? Sudah, oke. Malang, Jombang, Ponorogo, kemudian untuk yang punya Gresik, Madiun, Nganjuk, terus Ngawi, Mojokerto, terus Surabaya, Banyuwangi, untuk yang ada di Madura, NTT, NTB, dan juga untuk yang punya Bali. Kang Ocen di sana ada Mbak Kristin juga di Surabaya, kemudian ada Mas Juna, Bu Endang, sama yang baru kemarin siapa ya yang dari Surabaya yang baru masuk grup ya? Aku lupa juga ya. Terima kasih banyak. Pokoknya yang di Indonesia tanpa terkecuali, teman-teman baik dari luar negeri ataupun Indonesia yang ingin bergabung di grup WhatsApp Rumah Orang Baik, silahkan langsung japri Mas Tulus. Japri di Instagram boleh, ataupun langsung japri Mas Tulus di WhatsAppnya Mas Tulus juga boleh ya, di @bigtulus_bp2. Sebutkan nama, kemudian usia dan juga tempat tinggalnya. Atau pengen disapa juga boleh, langsung klik di kolom komentar. Punya kritik, saran, kemudian pertanyaan juga boleh, langsung klik di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bacakan ataupun kita sapa-sapa untuk kalian semua ya. Yang punya Malaysia sana, apa kabar untuk Abang Muhammad Ridwan bersama Bunda? Sehat selalu, semoga Allah bersama kalian. Semoga diberi rezeki melimpah, kesehatan selalu, amin. Berikut lagi untuk yang ada di Singapura sana, buat Bapak Muhammad Yahya, buat Mbak Haryanti juga, Taiwan, TP, Hongkong, Mbak Yanti, sehat selalu Mbak Yanti. Mbak Siti juga di sana ada, kemudian ada Mbak Sabto yang punya Hongkong, Hongkong atau Taiwan, Mbak Sabto, aku lali. Mbak Suprihatin, ada Mbak Tuyati. Terus untuk Mas Retno yang punya Jepang, terus ada yang Korea juga, ada dari Brunei Darussalam buat Kak Jija bersama Abang juga di sana, sehat selalu, amin. Kemudian untuk yang dari Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Swiss, Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Sydney.
Mbak Yani masih di Jerman atau di mana mbakku? Aku ingin delok sama di mana? Lagi di hotel yo. Apa sedang di karantina atau gimana? Apa memang lockdown atau piye? Aku jangan bingung mikirnya. Aduh, Jakarta juga dengar-dengar sih ya. Dengar-dengar mulai tanggal 18 Desember sudah mulai diperketat lagi karena jumlah semakin besar, semakin tinggi. Dan saya mendapatkan kabar dari Trondol, memang di akhir tahun ini bakal meledak corona, meledak sebanyak-banyaknya. Tetapi sebagai apa? Puncak. Kita aminkan ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas pembahasan dari si Trondol. Aku kadang-kadang gini loh guys, makanya mohon maaf kalau kemarin beberapa hari mungkin Mas Tulus kurang aktif juga. Mas Tulus kurang ini karena satu, kondisi badan sedang tidak bagus. Allah sedang menguji Mas Tulus dengan sesuatu ujian yang baik. Insya Allah dengan insya Allah untuk penguatan yang baik, amin. Kemudian juga Mas Tulus sedang sibuk nyanyi, sibuk MC dan juga nyanyi juga. Jadi posisinya agak sedikit ringsek lagi apa? Rungsang karena besok hari Senin baru Mas Tulus bisa free itu, bisa free. Kalau Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu hari kerjanya Mas Tulus wes pokoknya. Jadi kalau misalnya slow respon ya mohon dimaklumi. Dan tadi malam rombongannya yang Ronggo itu mulai, cuman yang Ronggone nggak mulai sebabnya yang Ronggo katanya ngurusi di Jawa Timur. Aku jangan kadang-kadang begini sih teman-teman. Makanya bener ya. Lagi syuting, ada yang Ronggo, ada yang Lokito di sini. Tiba-tiba yang tuh perginya tuh mendadak. Aku tuh udah deg-degan aja. Ya Allah, ada apa ini? Ternyata betul saja. Ngerti lo yang Allah neng kono nehle wingis wis tak dandangi ra iso le gitu. Jadi bahasanya dia tuh kayak menghadang air katanya, nggak bisa ya wes, akhirnya wes mau nggak mau bandang lagi, mau nggak mau banjir lagi, terus ada longsor juga. Jadi aku lah yang tiba-tiba dari sini perginya mendadak, aku udah deg-degan aja. Ya Allah, musibah apa bukan nih? Kalau mudah-mudahan kalau tahu musibah bukan musibah yang menimbulkan korban jiwa, dalam arti begitu. Jadi aku tuh kayak was-was kalau misalnya tiba-tiba yang ngomong yang aku mendadak pergi lah apa begitu. Aku langsung deg-degan aja udah, ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan apa yang disampaikan si Trondol, masih coba sabar-sabar dulu tuh teman-teman yang di sana. Maaf untuk beberapa hal yang belum bisa Mas Teh jawab. Oke, ada Bunda Ina di sana, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Aku Anak Indonesia. Mas Tulus, salam kenal, saya dari Jogja yang tinggal di Lampung Utara, di Kota Bumi ya. Saya sering nyimak videonya Mas Tulus. Oke, terima kasih Aku Anak Indonesia. Di sana subscriberku ada Mbak Sari yang punya Kota Bumi. Beliau punya toko handphone kalau nggak salah ya. Ada Mas Angger Langgeng juga di sana. Ada Mbak Astri Pranata juga, Adi Pranata, terima kasih. Amin ya Allah. Ada Fatma Sok, terima kasih banyak. Titisan yang lo juga terima kasih banyak. Bu Mas Miaton yang punya Jepara, terima kasih. Ada Iempan dan Wangi. Waduh, kayak ini ya, kayak nama beras ya. Nyimak Mas Tulus, keren, terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Ika Amana di sana. Ada Mas Ratma di Zirat, katanya Bu aku ditolongi Mas Tulus. Aku sakit dari 2012, matur suwun Mas Tulus. Japri saja Mas ya. Siapa tahu obatnya ketemu dengan aku. Kemudian ada Raffi Ardiansyah juga di sana. Subhanallah, ini kenapa hari ini? Padahal mendung gelap loh di luar itu. Terus Dasuki, terima kasih yang punya Pemalang, Pak Ali. Terus ada Mbak Ika Amanah lagi, Nisma. Ada Teh Yuliantin juga, amin. Teteh aku aminkan doanya ya Teh ya, amin ya Allah. Kemudian Mama Ita juga terima kasih banyak. Semangat selalu Mama, tenang aja. Anakmu ini orang paling kuat sedunia. Wes toh, tenang baik. Ya. Kemudian ada Mas Ibnu Batuta, ada Asta Barata. Saya terlalu Mas Tulus diberi rezeki melimpah, amin ya Allah. Aku tuh kalau pas lagi diem, emang gue kayak gitu. Jadi aku tuh kalau sudah pengen me time, pengen quality time sama aku, Wardi aja tuh kalau mau telepon Kang, jadi WhatsApp Kang dulu. Kalau aku nggak balas ya dia nggak akan telepon. Jadi gimana ya? Jangan kan kalian, tetanggaku juga kadang-kadang lu nggak buka pintu, takutnya tuh lu mampus di dalam, lu nggak keluar. Tetangga ngomong begitu. Cuman memang karena memang kalau saya tuh tipenya kalau memang saya pengen sendiri, saya nggak mau diganggu, saya pengen diem ya diem, nggak mau ngapa-ngapain, nggak maksudnya nggak mau berkegiatan, itulah saya. Jadi nggak tahu kalau lagi pengen diem aja sih. Jadi gimana ya? Udah adatnya begitu. Ada Mbak Induk Wudianing sih. Bismillah, semangat Mas Teh, janji Allah itu pasti. Allah Maha Kaya, Allah tidak PHP, tetap berdoa, berusaha semangat, tetap banyak bersyukur, amin.
Mas di daerah banyak dulu sih sempat bahas saya mengajukan untuk pembangunan rumah, bedah rumah dulu ada. Cuma ada tetangga yang reseh katanya dibilang itu anaknya Bu Inem itu kan artis di Jakarta, hidupnya enak. Katanya aku enak hidupnya, berarti kan mereka beranggapan Tulus lancar rezeki nih. Berarti jadi doa buat saya. Amin, saya gituin aja. Jadi akhirnya pemerintahnya akhirnya cancel karena saya mengatakan ada yang mengatakan seperti itu. Ada Mbak Ami Anja di sana katanya tetap semangat Mas Tulus. Terima kasih banyak. Aku tuh selalu semangat loh Mbak. Jadi jangan jadi beban sampean ya kan, sama jangan sedih ya gara-gara aku ya. Aku baik-baik aja kok. Terus Ibu Mas Miatun lagi. Ada Mas Suparno juga, Teh Yulani terima kasih. Terus untuk Mas Suparno Jagi katanya ikut kontes campur sari Mas Teh pasti jos. Wah, aku nggak punya basic kesenian Mas, jadi mohon maaf ya. Kang Alijan juga terima kasih. Mas Suparno lagi. Ada Mas Agus Yulianto, coba Mas Anda mengulas tentang 2 wayang yang ikut dikubur. Wah, kemarin sudah sempat saya kalau secara langsung wayangnya yang dikubur saya tidak membahas itu, tetapi 2 sosok yang ada di kediaman beliau kita sudah bahas. Nanti kita kapan-kapan kita bahas itu ya. Oke. Sudah 15 menit tanpa tanpa pertanyaan apa-apa. Yuk, kita lanjut ke pembahasan yang pertama dan yang satu-satunya bakal kita bahas hari ini. Jadi tadi malam saya sempat, karena saya itu kalau pas lagi sedih, kalau pas saya lagi pengen diem, yang saya lakukan cuma apa? 1, sholat duha, itu jangan nggak perlu lupa. Terus sholat tahajud. Sedangkan jujur saya badan saya kan besar ya, untuk sujud itu susah gitu. Jadi memang saya sengaja melakukan itu untuk membuat diri saya itu keringetan. Jadi saya kalau habis keringetan kan kalau habis sholat kan basah kuyup badan saya. Jadi memang saya sengaja selalu selain untuk beribadah kepada Allah, saya memanfaatkan itu untuk olahraga sebenarnya. Sholat itu. Jadi pas saya memang lagi badan saya nggak enak, terus saya pengen diem, saya pengen jauh dari siapapun, saya nggak mau komunikasi sama siapapun. Kemarin tuh yang WhatsApp yang saya balas cuma siapa? Nisma sama Mas Taufik. Selebihnya saya tidak ada yang saya balas. Itu pun saya balasnya mungkin udah ya, oke, iya. Dan Nisma sama Taufik itu kalau saya sudah membalas berarti dengan pesan yang sangat singkat, oke, nggak apa-apa. Berarti aku lagi nggak mau diganggu. Mereka tuh sudah sangat paham dalam hal itu. Jadi saya mengatakan hal seperti itu bukan karena saya pengen menghindar mereka, tidak. Tapi memang saya harus sendiri kalau kayak gitu. Jadi kegiatan saya seperti biasa. Saya tetap buka WhatsApp teman-teman yang curhat, orang yang sakit lah atau apalah, tetap saya ladenin. Kemudian tetap saya sambil saya berzikir, sambil saya berdoa, saya mencoba melihat beberapa hal. Kemudian tiba-tiba Cerondol pulang jebret. Saya ngeluh lah sama Cerondol ceritanya. Dol, kowe nggak krungu kabar apa? Kapan tau corona iki? Aku ngono. Eyang dulu pernah mengatakan kalau di awal Januari katanya sudah mulai menipis. Eyang pernah mengatakan seperti itu. Tapi ini sudah mau akhir tahun loh, sudah mau akhir Desember tak gituin sama si Cerondol kok. Gak habis-habis piye, aku lo kerja, aku tuh susah, sekarang lagi butuh uang, tak gituin kan. Jadi memang real Mas Tulus sedang butuh uang saat ini. Mas Tulus sedang butuh rezeki. Jadi ceritanya pas aku lagi duduk, si Cerondol dateng, aku ngobrol lah sama dia, aku ajak cerita. Kapan sih ceritane kelare? Gue kan, karena Cerondol itu kan makhluk gaib yang berbentuk ayam. Jelas, kalau memang penasaran, cari di video yang lama. Saya sudah menjelaskan siapa Cerondol itu ya. Dan Cerondol itu sangat jago, sangat ahli dalam meramal cuaca, dalam membaca cuaca. Jadi aku sering tuh kalau misalnya mau nyuci, terus gini, dia ngoceh gini, gak usah nyuci saya, hujan, misalnya ngomong begitu. Kalau aku ngeyel nyuci, tetap aja hujan, memang sudah waktunya hujan juga sih, bukan karena mulut dia. Jadi aku tiba-tiba kemarin ngoceh sama dia tuh yang, kok gak kelar-kelar sih, aku tuh butuh duit soalnya nih, rumahku lagi bla 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 bla. Aku ngobrol sama dia. Si Cerondol malah bilang begini, wah, iki akhir ini malah lebih akeh Mas Tulus. Jadi menurut apa yang disampaikan si Cerondol, corona ini di akhir tahun akan meledak sekali. Jadi kita harus hati-hati. Makanya betul kita ikutin, kalau kata aku sih bener ya, kita ikutin protokol pemerintah aja lah. Jangan sampai kita malam tahun baru kita ngumpul rame-rame. Kalau satu grup, misalnya satu RT, memang mereka sama-sama non-reaktif ya nggak masalah. Dan mereka sama-sama sehat, sama-sama nggak ada yang corona sih nggak masalah buat saya. Tapi kalau misalnya kalian memang betul-betul acara di luar berhimpit-himpitan rame-rame, kalau kata Mas Tulus janganlah, mendingan dihindari. Karena biasanya apa yang disampaikan Cerondol tuh hampir 90% bener. Takutnya di situ. Dan satu lagi, apa yang Cerondol sampaikan bikin saya kaget, karena yang sedang diincar untuk diserang ini justru para pemuka agama sama pejabat, kalau menurut si Cerondol ya. Jadi
yang diserang nih sekarang di akhir tahun ini karena sudah mau habis. Tapi kabar baiknya adalah kenapa si Cerondol ngoceh kalau corona ini bakal meledak, memang akan meledak di akhir tahun katanya. Pas di akhir Desember akan meledak. Makanya Tulus hati-hati, wis Mas Tulus di rumah wis gak usah kemana-mana, kata dia seperti itu. Dan di puncak penyerangannya ini, di akhir tahun ini katanya yang diserang justru banyak pemuka-pemuka agama. Jadi saya juga sempat kaget ya, loh kok bisa pemuka agama? Karena mereka adalah salah satu orang yang berkompeten untuk mensosialisasikan tentang corona. Jadi sekarang yang diserang justru pejabat, pemuka agama, mau itu pastor, mau itu pendeta, resi, kiai, ustazah, ustadz dan lain sebagainya. Suster-suster itu dalam gereja itu hati-hati karena menurut cerita yang Cerondol sampaikan adalah mereka sekarang sudah mulai menyusup di rumah-rumah ibadah dan bahkan kalau kata Cerondol ini begini, wong gak enek sing kenoy tiba-tiba bisa ada di situ karena sekarang betul-betul memang seperti yang Mas Teh sampaikan waktu itu bahwa corona itu semakin mengecil molekulnya tetapi semakin kuat dayanya. Jadi molekulnya semakin mengecil, semakin gampang untuk masuk ke badan manusia, tetapi untuk daya atau isinya atau kekuatannya itu semakin besar. Jadi dalam hal ini kita patut hati-hati, patut waspada, patut berpikir lagi bahwa oke, mungkin semakin banyak orang yang acuh, semakin banyak orang yang tidak akan mempercayai corona itu nggak ada dan sebagainya. Asal daya tahan tubuh kita bagus. Nah, kalau daya tahan tubuh kita bagus, kalau tidak mau jadi apa? Jadi sekali lagi teman-teman, seperti yang Mas sudah sampaikan, corona ini bukan hanya virus biasa. Selain dia memang virus yang sangat gampang menyebar, itu yang pertama. Yang kedua adalah corona ini adalah virus yang ditunggangi oleh bangsa jin untuk dijadikan hal untuk menyerang kita. Jadi apa yang mereka sedang sajikan, apa yang mereka sedang siapkan untuk menyerang kita itu yaitu corona ditunggangi oleh bangsa jin yang berbentuk hampir keceplosan dan berasalnya dari laut. Mas Teh pernah membahas ini secara detail. Dan mungkin kalian beberapa hari ini merasakan angin yang kalau kemarin yang kita bahas adalah angin laut. Kalau yang ini tuh anginnya tuh angin kenceng banget, angin kenceng tapi bukan seperti angin laut. Kalau angin yang waktu itu pernah dibahas di vlog adalah angin yang berhembus tapi terasanya tuh dingin toh, kayak angin AC. Cuman yang angin yang sekarang itu tuh bener-bener angin yang kenceng tapi nggak terlalu hawanya tidak terlalu dingin. Jadi kalau yang waktu itu ada seperti halnya kayak jarum atau hawa dingin yang menusuk-nusuk di badan, tapi angin yang sekarang tuh kencangnya bukan angin yang tentang angin laut yang dingin tadi. Jadi angin yang sekarang tuh beda. Dan aku juga mendengar dari Eyang katanya di beberapa sudut daerah kita di Indonesia ini sedang ada peperangan gaib yang dilakukan oleh beberapa leluhur kita. Sekali lagi, saya tidak meminta Anda percaya, tetapi kalau memang Anda merasa dan Anda memiliki feeling ataupun mimpi yang sama seperti saya, tugas kita adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nggak usah ribet-ribet, kirim Al-Fatihah. Doanya begini saja. Ya Allah, saya mau kirim doa Al-Fatihah untuk pasukanmu yang sedang berjuang untuk mempertahankan Indonesia ini supaya tetap jadi baik. Jadi, niatkan doanya seperti itu aja. Jadi, alhamdulillah kita itu dilindungi ataupun sengaja Allah berikan beberapa leluhur di setiap sudut daerah di provinsi kita. Bukan di provinsi, di negara kita khususnya. Jadi di situ karena sudah hampir meledaknya, aku sih begini ya teman-teman, kalau toh memang ini meledak dan ini benar apa yang disampaikan di Cerondol, kita syukuri saja. Yuk, kita aminkan karena kalau sudah karena menurut yang diceritakan Cerondol, setelah meledak, insya Allah semua akan selesai. Bahkan Cerondolnya mikirnya lagi, Cerondolnya sempat keceplosan yang, sing tincer ki malah presidenmu tapi nggak kena katanya begitu. Jadi menurut yang Cerondol sampaikan, Bapak Insinyur Jokowi itu sebenarnya sedang diincar. Yang diincar utama oleh mereka itu ya Pak Insinyur Jokowi itu tadi. Cuma sayangnya nggak kena-kena. Satu yang kita tahu, emang Mbak pikir Pak Jokowi itu orang sembarangan, orang sembarangan yang segampang itu bisa dicolek orang. Pak Jokowi itu ya alhamdulillah orang yang dipilih Allah menjadi pemimpin kita. Jadi ya bukan karena beliau tuh manusia ada perlindungan A perlindungan B, tetapi karena memang ya satu Allah sudah menspesialkan dia
menjadikan dia sebagai pemimpin kita, ya Allah memberikan juga spesial-spesial yang lain gitu loh. Jadi ya nggak semudah itu. Jadi yang Cerondol sampaikan adalah di akhir tahun ini, di akhir bulan ini akan meledak. Kasus corona akan semakin besar. Untuk itu kenapa saya membaca berita kalau beberapa daerah, pemerintah daerahnya juga memberlakukan lagi yang namanya lockdown atau PSBB yang semakin diperketat, termasuk Jogja dan lain sebagainya. Saya membaca sudah seperti itu. Jadi Sultan Jogja itu juga orang waskito, bukan bukan orang sembarangan. Gubernur Yogyakarta juga kan bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu terah kerajaan. Jadi beliau sudah saya pastikan mungkin saja mendapatkan wisik ataupun pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya tiba-tiba diberlakukan lagi. Jadi kalau misalnya toh beberapa pemerintah daerah sudah memberlakukan, berarti mereka juga sudah mulai waspada karena sudah ada tanda-tanda ini gitu loh teman-teman. Jadi kalau yang menurut yang sampaikan nanti Januari insya Allah wis entek le. Alhamdulillah gue mulai kerja meneh. Amin. Kita aminkan saja. Kemudian kalau kata channel di akhir tahun atau di akhir bulan ini akan meledak sekali karena arahnya adalah arah yang di atas, bukan yang di bawah lagi. Jadi masyarakat sudah masa bodoh dengan corona. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Secara signifikan, secara jasmani, secara rohani, memang betul orang-orang yang pikirannya masa bodoh. Sekarang kita logika saja. Orang gila, pernah nggak kamu dengar orang gila kena corona? Pernah nggak orang gila sakit ataupun parah kemudian apa? Mereka tetap bisa hidup kan? Karena apa? Karena mereka tidak berpikir. Mereka tidak memiliki pikiran. Mereka adalah jiwa yang bebas. Ketika kamu bebas, ketika kamu tidak mempercayai ada corona, ya mungkin itu adalah cara terbaik mensugesti diri kamu untuk tidak mempercayai corona. Tetapi tetap harus hati-hati menggunakan prosedur, protokol yang disediakan pemerintah khususnya. Jadi yang ditetapkan pemerintah itu protokolnya seperti apa. Kenapa orang gila tidak bisa mendapatkan apapun, tidak bisa diserang oleh apapun? Karena buat apa corona menyerang orang gila? Karena yang diserang bukan orang gila, orang yang waras yang di corona serang. Dan seperti yang masih sampaikan, corona ditunggangi bangsa jin teman-teman. Bangsa jin dari laut. Yang mau dibuka lagi video-video lama Mas Tulus. Jadi Mas Tulus sudah menyampaikan. Kalau yang Mas T terima infonya yaitu pokoknya intinya jin yang menyebarkan atau ketuanya itu dari dasar laut wis. Makanya tiba-tiba hujan, toto panas, toto bres, toto panas lagi, toto bres panas lagi. Ya iyalah, di setiap sudut wilayah kita itu sedang banyak sekali leluhur-leluhur kita yang sedang memperjuangkan hak kita untuk melindungi kita dari corona, untuk menjauhkan kita dari corona, untuk segera melarikan corona dari Indonesia. Jadi sekali lagi pas sholat, jenengan percaya dengan yang saya sampaikan, ayolah bareng-bareng kita berdoa. Selama ini doanya cuma doa minta sehat, doa minta apa? Sekarang doanya minta kepada Allah untuk dijauhkan dari corona yang pertama. Yang kedua, kirimkan doa kalian untuk mendukung, untuk diniatkan pahalanya kepada para pejuang-pejuang gaib kita yang sedang memperjuangkan kemerdekaan kita loh teman-teman. Jadi alhamdulillah ya di setiap sudut pantai, sudut tanah, di sudut langit, sudut air, sudut bumi, semuanya Allah menciptakan beberapa hal baik, hal-hal positif yang menjadi leluhur kita, yang membantu kita, ya. Jadi banyak leluhur-leluhur yang membantu kita untuk mendoakan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan corona tadi. Mereka menutup diri, mereka menghadang supaya nggak sampai ke kita. Dan itu tuh bukan usaha yang gampang karena perang sudah terjadi beberapa bulan, hampir 1 tahun perangnya, dan itu masih berjalan sampai saat ini. Dan di pojokan-pojokan wilayah tuh Mas terus lihat ya masih ada. Ya silakanlah jenengan tanya dengan orang yang waskita, orang yang lebih tahu. Di setiap sudut wilayah itu tuh sebenarnya ada beberapa hal yang sedang terjadi yang ya perkelahian untuk mempertahankan, sebenarnya untuk menolong kita, melindungi kita sebagai anak cucu dari yang sedang mereka berjuangkan. Jadi kalau memang yang Cerondol sampaikan adalah ya wes lah, kalau toh memang yang diserang adalah pejabat dan juga pemuka agama, kita doakan mudah-mudahan hanya menyerang tetapi cepat sembuh atau cepat selesai. Setelah itu kalau memang toh mau meledak, supaya meledak, tetapi mohon kita doakan kita minta sama Allah supaya meledak tapi tanpa korban jiwa. Kemudian setelah meledak selesai, semua menjadi baik lagi. Vaksin sudah mulai timbul, vaksin sudah mulai nongol, tetapi ada sebuah pertanyaan dari vaksin ini juga. Jadi Mas Tulus sempat berpikir yang kok ada keanehan di vaksin ya. Mas Tulus nggak berani bahas karena kalau dibahas nanti larinya ke SARA, ke politik juga, jadi ke pembahasan-pembahasan yang salah. Jadi dari segi gaib, silahkan jangan berpikir sendiri tentang vaksin. Jadi Mas Tulus nggak bisa menyampaikan. Jadi mudah-mudahan
sekali lagi vaksin ini benar-benar bermanfaat buat kita, dimanfaatkan sama pemerintah untuk menjauhkan kita dan semoga semuanya kembali normal. Dan kalau toh mau yang terkena siapa-siapa, pemuka agama lah, mau meledak lah atau mau apalah itu, kita doa semua sama Allah, minta keluasan hati Allah, keluluhan hati Allah untuk supaya kalau toh meledak tidak menimbulkan korban jiwa dan corona hanya menghinggap sebentar untuk membuat meledak saja. Meledak dalam arti jumlahnya banyak, kemudian melebar, cepet nggak apa-apa. Tetapi setelah itu jangan sampai ada korban jiwa, terus benar-benar Allah singkirkan corona itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kalau jenengan mintanya sama Allah, mintanya apa? Jenengan maunya apa sama Allah? Jadi kalau doa, sembari setelah sholat kita, doa ini ya jangan jaluk doa sehat, jangan doa rezeki toh. Sekali-kali diselipkan doa untuk leluhur-leluhur kita yang membantu kita loh. Setiap tempat kita ini, kalau misalnya tidak ada bantuan dari mereka, tidak ada doa restu dari leluhur-leluhur kita, wis dadi apa wae dhewe rek. Sumpah serius. Jadi kita patut bersyukur karena masih ada para leluhur-leluhur dan juga karomah-karomah dari leluhur kita dulu yang membangun Indonesia ini seperti apa. Kalau nggak ada itu wes bobrok Indonesia ini serius. Jadi sekali-kali kalau berdoa ya minta sama Allah supaya corona segera dihapus, itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa untuk para pahlawan-pahlawan Allah yang saat ini sedang berperang gaib di sana untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, dijauhkan dari yang namanya virus corona. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa Mas Teh sampaikan. Doa yang terbaik dari kita, semoga meskipun toh mau meledak mau apa, silahkan terserah, asal jangan sampai ada korban jiwa. Dan juga hati-hati pesan Eyang Lukito, sampai di awal Januari mungkin corona akan berhenti tapi berganti dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi hati-hati. Makanya Eyang sih pesannya cuma begini tok, wes makane kon doleren sing angkara murka. Maksudnya kalian yang punya pikiran jelek, serakah itu segera dibuang, segera diangkut. Kalau tidak mungkin akan ada yang marah. Yaitu tadi alam tuh menyeleksi sendiri-sendiri sekarang. Jadi kalau dulu kalian bisa melakukan apa saja untuk diri kalian sendiri, melakukan keserakahan dan lain sebagainya, semau kalian, semau jenengan mau lakukan. Tetapi dalam hal ini, alam sekarang sudah pandai menyeleksi, jadi hati-hati. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi alam pun bisa melakukan apa saja. Alam pun berdoa dan berzikir kepada Allah, meminta supaya mereka tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Jadi sebenarnya teman-teman, musibah dan bencana ini adalah salah satu cara mereka untuk mereboisasi diri sendiri supaya lebih netral di beberapa tempat. Jadi ini adalah cara revitalisasi dari cara badan mereka. Istilah ibarat kata kita anggap bumi adalah badan, mereka tuh sedang menetralisir, menyeimbangkan keseimbangan alam ini bisa seimbang setelah apa? Neng kono ben nggak meledaknya di sini, yang di sini sedikit korbannya. Padahal di sana lebih besar kalau meledaknya di sana. Jadi sebenarnya alam juga sedang berdoa dan alam juga melindungi kita. Jadi kita patut berdoa kepada Allah untuk lebih memahami lagi bahwa alam ini juga memiliki nafas, mereka juga berzikir dan mereka juga ciptaan Allah, dan mereka bisa marah ketika kita merasakan kita mengalami atau kita memiliki nafsu serakah yang luar biasa. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau toh alam ini bisa meledaknya di sini, kenapa kok nggak di sana aja? Sedangkan harusnya di sana kena musibah. Itu sedang membantu kita, menjauhkan kita dari musibah. Dan ayo bareng-bareng kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sampai di 2021 nanti, aduh subhanallah, menurut cerita yang katanya sampai tanggal 6 bulan 7 itu masih akan banyak musibah. Jadi harus hati-hati. Makanya ojo serakah, kurangi nafsu amarah, kurangi dengki, kurangi keserakahan terhadap harta. Jadi di 2021 itu dari awal sampai tanggal 6 bulan 6 itu nanti akan ada beberapa cerita yang menceritakan katanya orang-orang serakah harta sih. Lebih ke situ. Jadi Allah mengingatkannya dengan apa? Dengan memberikan musibah. Aduh, tuh hati-hati ya. Makanya ayo teman-teman, selain berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk corona dan juga para pejuang gaib kita, untuk kemaslahatan diri kita sendiri, umat kita khususnya, berdoa juga kepada Allah supaya Allah meluluhkan hatinya untuk meluluhkan hati-hati dari para pemilik alam ini untuk tidak bergejolak. Kalau toh bergejolak, semoga tidak ada korban jiwa, dan memang metabolisme harus berputar, dan memang proses mereka untuk menyeimbangkan keseimbangan alam tetap harus mereka lakukan. Karena apa? Yang di sini diledakkan supaya di sana nggak meledak. Jadi meledakin di sini aja. Padahal harusnya di sana. Supaya apa? Supaya alam ini seimbang. Dan tugas kita sebagai manusia adalah tetap harus mensyukuri apa yang Allah berikan, berprasangka baik, nggak usah serakah-serakah banget. Wes seenengi wae. Sak madya mawon, sak wontenipun, sak kersane Gusti Allah. Yang terpenting adalah kita
sebagai manusia tetap harus hati-hati dengan apapun yang terjadi. Dan kalau toh memang seperti yang disampaikan Cerondol, nyerang lebih banyak nggak apa-apa, yang penting jangan ada korban. Nyerang pejabat atau pemuka agama nggak apa-apa, yang penting jangan banyak korban, jangan ada korban. Itu yang pertama. Kalau bisa syukur-syukur jangan ada yang kena. Terus segera Allah angkat kok. Ini jam ono apa lagi? Kono? Enggak. Teman-teman, di sini aku syutingnya jam 17.47 ya. 17.47 tanggal 20 Desember 2020. Kita ingat ke tanggal hari ini ya, karena tiba-tiba Cerondol ngeluarin getaran. Tiba-tiba Cerondol itu kayak menghentak tanah dan dia langsung pergi, minta izin buat pergi. Jadi biasanya kalau hal-hal seperti ini ada sesuatu. Waktu itu yang pas gunung meledak itu juga sama. Jadi aku tiba-tiba aku kayak orang mau kesurupan gitu rasanya, dan ternyata begitu. Dan ini kita ingat-ingat ya, 17.47 waktu Jakarta dan sekitarnya, 20 Desember 2020. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Kalau toh ada sesuatu berarti apa yang Cerondol sampaikan adalah betul ya. Tiba-tiba dia pergi soalnya. Kita berdoa mudah-mudahan bukan hal buruk. Kita berdoa mudah-mudahan adalah hal baik dan juga berefek tidak buruk terhadap sesama kita. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka sampaikan, semoga Allah menjadikan kita tetap yang terbaik. Apapun yang Allah berikan, semoga yang terbaik buat kita. Dan yang pasti segala sesuatu yang Allah siapkan buat kita adalah sesuatu yang terbaik, dan pasti ada hikmah di balik musibah ya. Ya teman-teman, sebelum kita closing, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bareng-bareng ya buat kesehatan kita, buat buat kemudahan kita selalu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah Engkau maha baik, ya Allah Engkau maha mengabulkan, ya Allah Engkau maha di atas segala maha, ya Allah Engkau maha pemberi, ya Allah Engkau maha pemberi kesembuhan, ya Allah Engkau maha menyembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah untuk siapapun yang nonton video ini, ya Allah, baik untuk diriku dan juga untuk yang nonton video ini, ya Allah, apabila ada penyakit di badan kami, ya Allah, disebabkan oleh bangsa jin atau apapun itu, atau sedang dalam kondisi sakit, ya Allah, semoga atas izin-Mu, atas kehendak-Mu, kami angkat sakit kami, ya Allah, jauhkan mereka dari sakit, ya Allah. Ya Allah, untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, segera Kau pertemukan dengan jodohnya, ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki untuk mereka yang sedang nonton video ini, ya Allah, siapapun mereka, ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, ya Allah, semoga lekas Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya, ya Allah. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, semoga Engkau berikan pekerjaan untuk mereka yang belum bekerja, ya Allah. Dan semoga untuk siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan rezeki yang melimpah, berkah, barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah di jalan-Mu, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah dan juga disampaikan, kemudian dikabulkan dan juga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Siap? Mas Tulus mohon mundur dulu. Terima kasih banyak sekali lagi karena Mas Tulus syutingnya sudah menjelang maghrib. Takutnya pas lagi ngoceh tiba-tiba azan ya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau videonya tayangnya malam karena kegiatan banyak. Mas Tulus lagi padat. Nah besok insya Allah normal karena kan Senin masih udah gak banyak kegiatan. Jadi bisa syuting pagi kemudian bisa ditayangkan sore. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah berdonasi nasi box. Untuk yang belum, insya Allah kita akan menyumbangkan 250 nasi box tepat di tanggal 25 Desember 2020 ya, tanggal 25 Desember hari Jumat. Insya Allah kita akan membagikan nasi box sebanyak 250 nasi box. Teman-teman yang ingin berbagi lagi, ingin memberikan kami donasi untuk nasi box, donasi nasi box ya, bukan untuk yang lain-lain. Donasi nasi box sangat masih tunggu. Silakan klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ kalian bisa langsung transfer minimal 10.000 karena satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Untuk teman-teman sudah berbagi, terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar rezeki lebih berlimpah. Semoga Allah limpahkan yang niat, yang sudah bersedekah, ataupun yang baru berniat. Semoga Allah limpahkan rezeki melimpah, segera diberikan ijabah, dikabul untuk segera bersedekah di Big Tulus Official Donation. Asik donation. Donasi Big Tulus Official ya. Seperti itu saja. Terima kasih banyak. Mas Tulus mohon pamit dulu. Untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, punya pertanyaan, pengen disapa atau pengen gabung di grup Rumah Orang Baik, langsung klik di kolom komentar, ketik nomor telepon, kemudian nama dan juga usia, ataupun bisa langsung punya saran, pertanyaan, klik di kolom komentar juga atau DM di BigTulus_BP2 di Instagram Mas Tulus ya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Dah. Sehat, berkah, barokah.